Nah, kami mencatat dari dokumen-dokumen yang kita temukan, gitu beserta anggarannya, kita temukan kurang lebih ada 10. Sebetulnya kalau kita melihat tadi ya, ada program makan bergizi gratis ala Pak Prabowo, Yes. tapi yang existing itu ada 10 program yang Nah, sama. itu dia yang tujuannya 10. sama. Jadi kalau dibilang tumpang tindih, bisa saja ya. Hai guys, selamat datang di LBJ Viral 24, tempat di mana kita ngebahas isu-isu yang paling viral dengan kritis dan tajam tentunya, yang bakal bikin kita semua deg-degan. Dan kali ini gue nggak sendiri, gue bersama Bro DJ Doni. Halo Bro. Nih DJ Doni ini katanya influencer dan juga Wakil Menteri Tenaga Dalam. Halo, gue DJ Doni, gue Wakil Menteri Tenaga Dalam. Weh, kapan dilantik ini? Kali ini Don, kita bakalan ngebahas isu yang jadi prioritas pemerintahan program Prabowo nih, namanya program makan bergizi gratis. Asal citanya Pak Prabowo. Betul. Nah, program makan bergizi gratis ini kita mau bedah nih, apa ini omon-omon atau cuman jadi lahan bacakan korupsi nih? Nah, ini semua kita bakal ngupas hasil data yang disajikan oleh Global Strategi Riset Indonesia atau GSRI ini, yang disajikan dalam platform Datain, di mana data-datanya mengeluarkan fakta-fakta yang mengejutkan nih bro. Apa aja tuh datanya tuh? Tentang MBG, diantaranya mulai dari adanya duplikasi anggaran. Oh, berarti ini gue cut dulu nih. Berarti kita nanti ini kita akan ngebahas data by riset ya. Betul. Bukan by omon-omon. Bukan Bukan by fitnah gitu ya, enggak ya. Ini data dengan validitas yang sahih nih, karena GSRI ini dikomandoi oleh Bung Sebastian Salang nih, yang sudah diuji sepak terjangnya dalam dunia LSM dalam mengkritisi kinerja pemerintah dan juga parlemen lewat organisasinya Forum Masyarakat Parlemen Indonesia. Wah, keren. Atau Formapi. Oke, datanya apa aja tuh? Nah itu dia, jadi hasil kupasan GSRI salah satunya adalah adanya duplikasi anggaran dan juga duplikasi program yang serupa dengan program MBG yang sudah berjalan nih. Dari pemerintah berarti ya? Dari pemerintah. Berarti pemerintah dari sebelumnya sudah melaksanakan program serupa seperti ini. Betul. Berarti di kementerian apa aja tuh yang sudah melaksanakannya? Atau di badan atau seperti apa? Nah, di antaranya ada di Kementerian Sosial kan, dalam pengentasan kemiskinan, di mana ada program stunting, di mana juga pemerintah menyediakan makanan dan juga susu kan, tunjangan kepada anak-anak ya, yang memang mengalami stunting gitu. Itu satu di antaranya. Tapi buat lebih jelasnya kita langsung aja lihat di YouTube data ini, data 1N. Gizi nasional melalui program MBG ini. Begitu deh. Oke, betul. Dari program yang ada ini kemudian kita coba menelusuri dokumen-dokumen anggaran, dokumen-dokumen APBN dan dokumen-dokumen yang lainnya. Apakah program MBG yang sesuai dengan tujuan lalu kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini sudah ada atau program yang serupa itu sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kami mencatat dari dokumen-dokumen yang kita temukan, gitu beserta anggarannya, kita temukan kurang lebih ada 10 program dan kegiatan yang hampir sama dengan apa yang tertuang dalam tujuan MBG dan kegiatan dari BGN. Begitu. Oke. Itu sekilas soal MBG ini, apa yang dirancang oleh Badan Gizi Nasional, lalu kemudian program MBG-nya sendiri, tujuannya, dan itu sudah dipersiapkan oleh Bappenas. Lalu kemudian nanti dilanjutkan oleh Badan Gizi Nasional itu berupa Juklak dan Juknis atau petunjuk pelaksanaan teknis dari program MBG ini. Tapi Bang, bisa dibilang ini tumpang tindih juga dong Bang. Dari beberapa program yang Abang sebutkan tadi, tumpang tindih dong berarti. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat tadi ya, ada program makan bergizi gratis ala Pak Prabowo. Yes. Tapi yang existing itu ada 10 program yang Nah, sama. itu dia yang tujuannya 10. sama.
Jadi kalau dibilang tumpang tindih bisa saja iya. Ya, bisa dibilang. Ya kan? Lalu kalau dibilang ada double anggaran, bisa Nah. saja iya. Gitu. Dan itu yang nanti akan kita gali lebih jauh di dalam hasil Riset hari ini. Ya. Nah, begitulah kurang lebih Bro Doni. Jadi ada 10 program pemerintah yang serupa nih. Kalau ngeliat begini jadi pemborosan kan awal mulanya dana ini diturunkan pemerintah ya. Kurang lebih 71 triliun rupiah untuk tahap awal kan ya PGN. Tapi ternyata katanya cuma cukup sampai bulan Juli. Karena ada tambahan lagi dana 100 triliun jadi total 171 triliun nih. Tapi ternyata 171 triliun itu cuman untuk program MBG aja. Tapi sebelumnya udah ada program existing nih. Jadi pembengkakan bro. Ya. Kalau gue pertama ya, gue ngelihat MBG ini sebenarnya tujuannya baik ya. Tujuannya baik, ngasih makan anak Indonesia, seluruh Indonesia gitu ya. Selain itu juga meningkatkan gizi mereka. Cuma kan pada saat implementasinya di bawah, pada saat eksekusi di bawah, gue ngelihat ini sangat banyak, bukan sedikit, banyak sekali yang akhirnya eksekusi di bawahnya ini berantakan kalau gue lihat ya. Ini kita di luar ngebahas terkait duplikasi anggarannya, ada anggaran yang serupa sebelumnya gitu ya. Betul. Kita bicara mekanismenya di bawah ini benar-benar gua yang ngelihatnya ya, dari sosmed, dari laporan teman-teman gitu, laporan netizen itu sungguh-sungguh berantakan. Bagaimana distribusinya ke bawah, yang ngerjainnya siapa gitu loh. Sehingga malah gue ngelihatnya ini jadi kayak semacam kayak anggaran yang dibuang cuma-cuma gitu loh. Ada di beberapa daerah yang keracunan, ada yang makanannya benar-benar belum mateng gitu loh. Jadi ada permasalahan di distribusi lah ya. Mekanisme ya. Ya. Kalau programnya menurut gue bagus, Pak Prabowo bagus lah programnya. Cuma begitu ini tidak apa ya menurut gue ya, tidak Implementasinya ya. ya tidak sesuai harapan, banyak pengawasannya juga kurang, jadinya berantakan. Ditambah lagi ada duplikasi anggaran yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pemerintah gitu loh. Dari Kementerian Sosial, dari mana lagi tadi yang dari by data tadi kan sudah menunjukkan itu sudah pernah dilakukan gitu loh. Cuma memang mungkin modelnya aja yang berbeda. Jadi tujuan awal Presiden Prabowo ingin efisiensi anggaran malah jadi nggak efisien nih kan ya. Jadi nggak efisien. Efisien. Buang-buang anggaran. Membuang anggaran. Walaupun sebenarnya nggak semuanya ya, nggak semua MBG ini program makan bergizi gratis ini implementasinya berantakan ya. Ada juga yang bagus gitu. Ada yang bagus ya. Ada juga yang bagus gitu. Cuma kita berbicara ini banyak kejadian di beberapa daerah, bahkan dari Sumatera ada, di Pulau Jawa ada, di daerah NTT ada, segala macam ada yang bermasalah gitu. Tinggal bagaimana ini maksudnya pemerintah memperbaiki ini gitu. Nah, ada juga fakta yang ditemukan dari hasil data yang diolah oleh GSRI ini, bahwasanya dalam distribusi MBG ini, birokrasi yang begitu panjang harus dilalui oleh para birokrat ini untuk menyampaikan makanan siang tersebut sampai ke penerima manfaat. Dari tingkat pusat aja ada sekitar 10 kementerian atau lembaga setingkat kementerian, begitu pula di provinsi, hingga tingkat kecamatan dan desa. Nasional. Nasional. Ya. Nah, Badan Gizi Nasional ini dia di tingkat nasional dia akan berkoordinasi dari data yang kita temukan di pusat. Badan Gizi Nasional itu harus berkoordinasi dengan 10 lembaga, Oh iya. 10 kementerian dan lembaga, begitu. Lalu kemudian di tingkat provinsi, Badan Gizi Nasional ini juga akan berkoordinasi dengan kurang lebih 10 lembaga, ya, sampai ke tingkat yang paling bawah, tingkat kabupaten dan tingkat SPPG-nya berkoordinasi dengan sekolah, lalu kemudian madrasah, ada puskesmas, ada posyandu, Banyak juga ya Bang ya. koperasi dan BUMDes. Jadi Berarti di berbagai seperti tadi pusat, daerah dan sampai yang tingkat kecamatan itu dia bekerja sama dengan beberapa lembaga gitu. ya di sini ditulis koordinasi. Oh, Ya, koordinasi, ditulis, namanya koordinasi ini ya Bang. koordinasi. Nah memang persis ini pola yang sebetulnya selama ini juga terjadi
semua lembaga kita itu urusan koordinasinya atau keterkaitan untuk satu urusan itu dengan begitu banyak lembaga, sehingga ini memang seringkali menyulitkan. Dan Anda tahu, kalau bicara koordinasi dengan sekian banyak lembaga itu kan bicara anggaran juga kan? Ya, berarti dengan koordinasi anggaran saja sudah mengeluarkan anggaran yang sangat besar dong Bang, berarti itu. Besar sekali ya pasti. Dan itulah yang dipangkas oleh Pak Prabowo sekarang. Jadi anggaran koordinasi, anggaran pertemuan, makan untuk pertemuan, lalu kemudian perjalanan dinas. Nah ini banyak dipakai untuk urusan koordinasi ini. Nah tapi lagi-lagi lembaga yang baru juga kurang lebih melakukan hal yang sama. Nah itu yang kita temukan dari data-data yang ada dari hasil riset kita. Lalu kemudian kita ngomongin makin fokus ke urusan MBG-nya. Ya, begitulah keadaan birokrasi di negara kita ya, Don. Ya. Dari dulu memang selalu jelimet. Kalau dulu di istilah di Orba, kalau bisa dibikin ribet. Kenapa harus mudah? Kenapa harus mudah? Nah, ini tadi kan tadi Prof ya, siapa tadi? Sebastian Salah. Sebastian Salah ini kan ngebahas tentang koordinasi yang begitu jelimet ya. Ada berbagai kementerian dan lembaga. Betul. Yang setingkat kementerian itu yang saling berkoordinasi, yang menurut gua ya, gua melalui kacamata rakyat nih, point of view gua ngelihatnya, ini jadi berantakan justru karena terlalu banyak koordinasi. Menurut gua kenapa nggak pemerintah itu menyerahkan, ini menurut gua ya, mohon koreksi kalau salah, menyerahkan program ini itu dieksekusi sama sekolah gitu loh. Sekolah yang mengeksekusi, sekolah yang paham anak-anak ini suka makan apa. Ya kan, ini penting maksud gua. Nggak semua ini loh, nggak semua daerah itu, nggak semua anak sekolah itu di tiap daerah itu menyukai makanan ini gitu loh. Maksud gua ini dikasih misalnya, ini kan bahaya juga sebenarnya. Ini MBG ini merusak UMKM loh sebenarnya. Pertama kantin nggak jalan gitu loh, jajanan sekolah juga jadi itu gulung tikar. Apa salah mereka ini semua diajak gitu kan. Ini anak sekolah lebih paham nih, anak SD. Gue pernah SMP, pernah SMA. Ada makanan yang nggak gue suka. Dan nggak semua anak sekolah itu kita pukul rata semua suka dengan ayam. Ada yang cuma suka dengan tempe gitu loh. Nah sebenarnya kalau kayak gini-gini yang tahu kan sekolah. Dia tiap hari di sekolah jajannya apa, behaviornya, kebiasaannya apa itu paham. Kepala sekolah bisa tahu, oh dah, ini anak di wilayah ini sukanya makan tempe. Kita kasih tempe sama telur sama susu. 10.000 masih cukup gue rasa. Cuma karena kebanyakan koordinasi atas sini belum ke samping kanan kiri atas bawah, ini berantakan. 10.000-nya nggak pas jadinya. Kalau kita bicara gue sering bikin konten ya, itu banyak orang daerah, woi di 10.000 di daerah tuh cukup, oke lah. Kalau di Jakarta pasti nggak cukup. 10.000 gue makan di warteg cuma dapat tempe goreng, kuah tahu sama es teh manis itu kurang 2.000, 12.000 itu. Tapi kalau daerah mungkin masih bisa ya, apalagi dengan kapasitas yang besar kita ngelolanya. Tapi ya itu tadi gue bilang harus ini koordinasinya nggak usah ke atas, koordinasinya di bawah aja. Di sekolah, cukup di sekolah. Nggak usah ajak puskesmas sudah sibuk sendiri. Nggak usah ngajak ini lagi, TNI udah punya kesibukan sendiri. Kasih di sekolah, orang kantinnya siapa, bikin di situ. Ada di beberapa daerah juga menurut gue juga bagus program MBG ini. Mereka bikin prasmanan. Anak sekolah itu nggak mungkin satu tumpuk nasi itu habis. Lambung mereka masih kecil, beda lambung kita. Lambung kita lambung kuli kan, makan banyak ya kan. Iya, soalnya ngadepin hidup harus kuat kan, betul. Makan harus banyak. Nah, anak sekolah cukup ngambil, yang ngambil siapa? Gurunya, sedikit cukup ambil. Mau lauknya mana? Mau sayurnya mana? Nggak semua juga anak sekolah doyan sayur. Gua waktu SD nggak doyan sayur, dipaksain malah kebuang sia-sia. Jadi kan kalau kita berbicara koordinasinya dengan kecil aja, ruang lingkup kecil, sehingga kan kebocorannya kan sangat kecil gitu loh. Betul. Ya, karena kita berkoordinasi dengan beberapa aja. Tapi kalau banyak banget repot kita jadinya. Jadi sebaiknya dari Badan Gizi Nasional nih nggak perulah breakdown sampai begitu banyak kementerian dan lembaga ya. Paling mungkin bisa langsung ke sekolah ya. Ke sekolah, ke vendor yang terpercaya lah, kantin atau siapa yang bisa kita percaya di situ. Jangan juga kerjaan ini jadi bancakan rame-rame. Ini program MBG ini pegang nih, ini relawan kemarin yang menangin pasangan ini, udah kasih dia. Itu nggak, jangan kayak gitu. Lo kalau pengen mensukseskan program Pak Prabowo, jangan kayak gitu caranya menurut gua. Dia anggaran tipis, lo bagi buat bancakan, jangan berantakan. Kesian anak kecil, Bos. Kelaparan, keracunan kemarin. Keracunan, ada yang daging mentah. Ini gila, ini apaan nih? Ini manusia apa binatang suruh makan daging mentah kan? Jadi dia lucu gitu menurut gua.
Iya, jadi itu mungkin masalah-masalah yang timbul ya di lapangan. Salah satunya makanan yang tadi beracun ya atau basi itu akibat penentuan dapur umum nih atau satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang memang terkadang posisinya atau letaknya agak jauh dari sasaran nih penerima manfaat. Itu pula fakta yang diungkap oleh GSRI sekali lagi bahwa ada pembangunan SPPG yang tidak tepat sasaran yang tidak menuju daerah 3T nih. Ini berdasarkan dokumen yang kita pelajari dari dokumen Badan Gizi Nasional. Nah, Jadi dapur umum itu dibuat minimal 1 di ibu kota kabupaten, yes. lalu kemudian 1 di setiap kecamatan. Begitu. Nah, mungkin let me ask a question. Itu dari yang Bang Sebastian jelaskan tadi, itu di mana peran masyarakatnya, Bang? Boleh dijelaskan juga ke kawan-kawan data semua? Ya, masyarakat itu masukin di kelompok swasta. Oh iya. Ya, jadi pihak swasta atau masyarakat yang merasa punya modal untuk menyiapkan dapur umum ini, ya silakan mengajukan permohonan atau mengajukan tender kepada Badan Gizi Nasional. Itu bisa berarti ya, Bang? Bisa. Berarti Begitu. masyarakat pun bisa berperan dalam kegiatan ini. Masyarakat justru yang diharapkan sekarang itu pihak swasta ini atau masyarakat itu bisa terlibat di program ini. Gitu. Okay. Tapi nanti kita lihat datanya. Iya, boleh, Bang. Begitu. Nah, dari penentuan atau konsep pembuatan dapur umum ini itu menjadi catatan penting bagi GSRI karena begini, dari sisi geografis Indonesia ini tidak semuanya sama seperti Jawa. Ya, betul. Atau tidak semua daerah itu sama seperti Jakarta. Ya. Ya, bayangkan daerah kepulauan seperti di Maluku Utara, daerah pegunungan seperti di Papua atau seperti di NTT, yang antara satu desa dengan desa yang lain, antara satu sekolah dengan sekolah yang lain letaknya berjauhan. Nah, itu Kan akan begitu. menjadi pertanyaan juga kan iya. untuk semuanya pasti. Itu akan menyulitkan dari sisi konsepnya. Ini agak riskan begitu. Lalu kemudian satu dapur umum itu Nah begitulah Don. Jadi katanya dapur umum yang ada nih atau SPPG belum menggapai daerah-daerah yang terdepan, tertinggal nih dan terluar. Oke, tadi kalau gue dengar dari yang disampaikan dari data dari GSRI ya, GSRI. Jadi pertama kan tadi ada masyarakat diperkenankan jika ingin membuat kayak tadi dapur umum. Dapur umum, betul. Asal mereka mengajukan ke Badan Gizi Nasional gitu kan. Nah, kalau seperti ini agar tujuannya adalah melibatkan masyarakat sebenarnya. Kalau dia pengen model seperti itu sebenarnya, ini kan gini lagi nih. Ini mau di satu dapur umum itu untuk berapa? Untuk kapasitas berapa sekolah gitu. Betul. Karena kan pasti dapur umum itu dari kalau kita bicara tadi untuk daerah terluar sana, yang terjauh sana, itu kan pasti dapur umum itu nggak mungkin dekat dengan semua sekolah, pasti beda-beda. Betul. Nah, itu yang gue bilang tadi, baiknya kalau mau dipegang, ini dipegang dapur umum dipegang sama desa. Jadi dana desa itu membuat dapur umum mengelola ini agar bisa sejalan. Semua kan dana desa ini kan dikelola sama masyarakat banyak. Masyarakat. Jadi yang kalau ini menurut gua ya, maksudnya bisa ngawur, bisa salah gitu kan. Tapi yang paling memungkinkan kalau untuk kita bikin dapur umum ini biar dikelola oleh menggunakan dana desa. Jadi jangan dikasih siapa masyarakat yang mampu membuat dapur umum dia ini bahaya dimonopoli sendiri jadinya. Mendingan kepala desa yang mengelola ini diawasi oleh masyarakat sekitar. Atau sekalian kasih di sekolah. Berapa sih nggak mungkin dikorupsi lah di sekolah itu? Gue jujur aja kalau yang korupsi guru gue ikhlas deh. Asal jangan pejabat-pejabat yang korupsi. Iya. Masalahnya kalau yang korupsi guru yang ngasih makan, guru yang ngasih pendidikan segala macam gue ikhlas. Tapi yang kalau korupsi orang atas gue ikhlas. Nah, Gitu. skema dalam pembuatan SPPG ini juga nih rentan dari KKN nih. Karena kan satu unitnya itu 1,2 miliar katanya, sampai 1,5 miliar. Itu menjadi salah satu variabel yang
membuat biaya begitu besar nih dalam program MBG ini? Tadi disampaikan itu, emang nih anggarannya 1,2 miliar ini untuk dialokasikan untuk tiap dapur umum atau dari masyarakat sendiri yang Dari satu dapur umum. itu pemerintah ngasih. Itu bisa pemerintah yang mengadakan ataupun dari pihak swasta, dari masyarakat nih. Terlalu ini ya, menurut gue terlalu tambah jelimet lagi. Bahkan targetnya 5.000 dapur umum nih. Sampai bulan Juli 2025. Udah, kalau menurut gue ya, ini gue pribadi nih, gue nggak, ya data penting ya, tapi dari data ini kita bisa baca. Apalagi tadi menyampaikan bagaimana pendistribusian untuk wilayah-wilayah yang terjauh. Siapa yang bisa distribusikan? Nggak ada. Udah, menurut gue kasih ke sekolah kelola gitu loh. Dan juga salah satu masalah SPPG ini mereka dihitungnya pakai jarak nih. Jaraknya jauh, paling jauh 6 kilo dari sekolah atau 30 menit perjalanan. Tambah ribet lagi. Udah kasih ke sekolah menurut gua. Ini data ini penting dan pemerintah juga harus tahu. Yang paham psikologis anak sekolah ini ya guru-gurunya. Ini anak ini makan apa, ini anak ini minum apa, doyannya apa. Guru udah kasih ke guru, kepala sekolah kelola. Macam-macam kepala sekolah ganti, gitu aja. Kalau macam-macam cabut dari ASN-nya dia. Kan bisa kita ancam seperti itu kalau dia tidak mengelola dana dengan benar. Ini dana 10.000 bos, kecil banget. Mau diapain? Gak cukup lah. Mau dikorupsi juga kesian anak-anak ini. Rp10.000 satu porsi ya. Itu kalau sampai ke bawah 10.000. Kalau gak nyampe. Seperti nggak nyampe kalau dari pelaksana ya. Itu maksud gua. Nah, selain SPPG itu, selain SPPG juga ada variabel lain yang menjadi salah satu beban biaya kan, yaitu food tray, di mana menjadi alas kan tatakan makanan tersebut. Nah, ironisnya itu food tray-nya kalau ya produk impor itu murah, Rp20.000 katanya. Tapi ketentuannya harus memenuhi kandungan impor nih. Nah, itu jadi masalah. Nah, itu juga jadi salah satu potensi KKN nih. Bentar, gue potong nih. Ini food tray ini tatakan ya. Tatakan. Ini yang beli siapa? Yang beli yang pemerintah atau anak sekolah? Enggak, yang penyedia SPPG. SPPG. Berarti dari SPPG itu menyediakan food tray. Food tray. Kita klarifikasi lagi apa betul itu bisa berpotensi kan? Kita kulik lagi nih statement dari Bung Sebastian Salang. Yang lagi rame sekarang ini juga salah satunya kan tempat makannya, food tray. Karena dibikin standar kan. Tempat makan atau kayak mangkok untuk makan itu kan dibikin standar kan. Gitu. Nah, untuk membeli itu, untuk kalau kita hitung dan itu di APBN juga dicantumkan, untuk 17,5 juta membeli food tray itu sebesar 787,5 miliar. Wow, untuk tempatnya saja ya Bang? Ya, gitu. Sementara untuk bikin dapurnya saja antara 6 sampai 7,5 sampai 8 triliun gitu. Itu anggarannya. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau anggaran belanja modal itu dia alokasikan di 2025 ini 11 triliun, masih ada sisa 3, sekian triliun begitu. Berarti food tray yang tadi tempatnya ya, tempat untuk makanannya itu kita beli ya, bukan kita sendiri yang buat itu. Beli. Oke. Beli dari salah satu tempat di sana atau Nah, itu langsung yang dari jadi negara? rame sekarang. Ya, itu tuh. Itu yang jadi rame beli sekarang. Sendiri Nah, apakah diberikan harganya deh, negara? Harga yang ditentukan ini 45.000 satu. Nah, tapi kalau barang impor harganya 20.000. Ini barang impor nih, harganya 20.000, tapi sudah ada instruksi tidak boleh memberi barang impor, harus beli barang dalam negeri. It's okay, itu bagus ya, menghidupi pengusaha dalam negeri gitu dengan harga yang 45.000. Nah, itu yang penting untuk ini gitu ya. Nah, tadi ada beberapa catatan menurut GSRI yang penting sekali untuk diperhatikan. Satu tadi kalau bicara soal anggaran atau belanja modal tadi yang 11 triliun, lalu masih ada sisa 3 triliun. Itu dialokasikan kemana? Ya, betul. Sementara semangatnya pemerintah itu bagaimana menghabiskan anggaran kan? Yes. Nah, ini potensi
pemborosannya ada di situ. Ya ini kata Bung Sebastian Salang nih. Jadi GSR itu mengungkapkan bahwa ada kemungkinan celah korupsi dalam menaikkan harga food tray nih. Pengadaan food tray. Ya memang kita lihat nih ide ini sebuah ide yang bagus sebenarnya program MBG, tapi dalam pelaksanaannya Don ya. Dalam pelaksanaannya amburadul kurang lebih ya. Dan anggaran yang membengkak dan juga celah-celah korupsi nih. Kita mesti awasin terus nih kayak begini ya. Ya sekarang yang biasa bisa mengawasi siapa kalau bukan rakyat. Jadi kalau rakyat kalau memang ada kesalahan dikit dari pemerintah ya harus dikritik. Karena kan yang ngegaji pemerintah ini kita juga, rakyat juga. Jangan bilang sebenarnya program ini program gratis, program ini program bergizi. Kalau lihat di lapangan yang tidak bergizi dan tidak gratis sebenarnya. Karena kan yang bayar kan pajak rakyat juga. Betul. Buat membiayai ini. Jadi menurut gua kalau memang ini program harus dijalankan, jalankan dengan baik. Ini anggaran 171 triliun. Gue nggak bicara tadi masalah food tray ya. Karena food tray itu mekanisme di bawah dan pasti juga ada permainan yang gue nggak paham gimana. Karena menurut gue pakai piring aja cukup. Ngapain pakai food tray segala? Kasih piring plastik aja udah cukup. Apalagi anak-anak di luar daerah sana kasih piring plastik udah cukup. Apa food trayan? Iya. Kita nggak biasa makan food tray kok. Biasa makan piring udah selesai. Nggak usah sosok inilah. Ya, biasa aja gitu maksud gue. Jadi anggaran 171 triliun ini yang tadinya 71 triliun ditambah 100 triliun lagi jadi 171 triliun ini. Kalau memang digunakan untuk MBG, tolong jalankan dengan amanah. Kalau enggak sekalian enggak usah ada MBG ini. 171 triliun itu kalau kita bangun sekolahan, satu sekolahan kita bilang kita anggarkan 10 miliar. Ya. 10 miliar itu kalau 171 triliun itu 17.000. 171 triliun itu berarti 1.100 sekolah yang bisa kita bangun seluruh Indonesia banyak. Luar biasa ya. Jadi karena sebenarnya tujuannya sih baik, cuma karena beberapa variabel, jadi justru membuat program ini makin membengkak anggarannya kan. Salah satunya food tray tadi ya. Ya, itu salah satu variabelnya. Belum mekanisme di bawah. Dan GSR juga memberikan beberapa poin untuk moratorium lah kurang lebih. Sebelum diadakan beberapa poin perubahan. Nah, pemirsa bisa lihat langsung apa aja poin-poinnya yang ditekankan oleh GSR ini. Dapat lihat langsung di konten YouTube-nya, didatain ya dengan huruf data tapi 1N, bukan datain. Nah, buat Bro Doni juga bisa lihat beberapa hasil riset nih yang dikemukakan oleh GSRI. Karena GSRI itu adalah sebuah organisasi independen yang concern terhadap kesejahteraan rakyat. Sepertinya episode kita kali ini sampai di sini. Terima kasih Bung Doni. Oke, sedikit closing statement dari gua. Sebenarnya begini. Jadi intinya kalau program MBG ini memang mau dijalankan dengan baik ya ini dijalankanlah dengan amanah. Tapi kalau memang tidak malah merugikan negara dan akhirnya merugikan rakyat juga, lebih baik program ini dihapus, diganti program pembangunan sekolah. Karena urusan makan ini sebenarnya yang tahu sebenarnya adalah orang tuanya. Jangan sampai pemerintah malah mencoba ngasih makan malah nggak dimakan oleh anaknya. Betul. Gitu loh maksud gua. Kalau memang tetap mau dijalankan, jalankan dengan amanah. Gitu. Nggak usah terlalu banyak koordinasi gitu loh. Itu sih menurut gua terakhir. Ya semoga apa yang disampaikan oleh Doni akan menjadi sebuah kenyataan bahwa program ini akan dijalankan dengan amanah sehingga rakyat kita akan menjadi semakin makmur ya. Nah, pantau terus perkembangan jalannya program MBG ini melalui portal kita di lensaberitajakarta.com dan saya Sandi pamit undur diri. Assalamualaikum.